I guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Peran Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Penyuluhan Kelompok Tani Hutan pada KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas akhir saya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan. Undang-undang ini mengatur bahwa semua hutan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Maka, perlindungan hutan tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga oleh segenap masyarakat berperan serta aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Rumusan masalah dari tugas akhir saya, yaitu bagaimana peran komunikasi efektif dalam meningkatkan penyuluhan kelompok tani hutan pada KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Selanjutnya, tujuan penelitian dari tugas akhir saya yaitu mengetahui peran komunikasi efektif dalam meningkatkan penyuluhan kelompok tani hutan pada KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Itu juga, tugas akhir saya ada batasan masalah, yaitu pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun penyebarluasan bahasan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terorganisir dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar kolaborasi serta informasi yang disajikan, yaitu peran komunikasi efektif dalam meningkatkan penyuluhan kelompok tani hutan pada KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Manfaat dari penelitian ini. Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai peran komunikasi efektif dalam penyuluhan kelompok tani hutan pada UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Penelitian ini bagi perusahaan yaitu agar dapat berguna sebagai bahan masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait peran komunikasi efektif dalam meningkatkan penyuluhan kelompok tani hutan pada UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin. Kita memasuki tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Menurut Ernie, tahun 2016 pada pasal 4 menjelaskan bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi verbal dan non-verbal antara pengirim dan penerima informasi untuk merubah perilaku. Unsur-unsur komunikasi, yang pertama pengirim, yang kedua penerima, yang ketiga pesan, yang keempat media, yang kelima efek, yang keenam umpan balik. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal, yang ketiga komunikasi dari atas ke bawah, yang keempat komunikasi dari bawah ke atas, yang kelima komunikasi lateral dan horizontal. Selanjutnya indikator komunikasi, yang pertama kejujuran berkomunikasi, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang keempat terlibat aktif dan ekspresif, yang kelima fokus, yang keenam berbicara dengan jelas, yang ketujuh berbicara dengan spontan, yang kedelapan berbicara secara profesional, yang kesembilan bersikap positif, yang kesepuluh menerima perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu gambaran umum tentang perusahaan. UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin merupakan organisasi yang dibentuk melalui Dinas Kehutanan Provinsi dengan tujuan sebagai pengolahan kawasan hutan di wilayah Palembang dan Banyuasin. Kawasan yang dimaksud termasuk beberapa kelompok, yaitu hutan lindung, wilayah Pulau Limau, Pulau Payung, Air Upang, Air Telang, Saleh Barat 1 dan 2, Muara Saleh, Muara Musi, serta ada juga kelompok hutan produksi, yaitu di wilayah Muara Sugihan dan Kemampo. Selanjutnya, kegiatan dalam pendampingan tahapan fasilitasi. Adapun 8 tahapan fasilitasi sebagai berikut. Yang pertama, telaah PIAPS. Yang kedua, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek.
Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, pembentukan kelembagaan. Yang kelima, pembentukan dan penguatan kelembagaan. Yang keenam, naskah kesepakatan kerja. Yang ketujuh, penyusunan berkas permohonan. Selanjutnya, alur proses persetujuan perhutanan sosial. Yang pertama, surat permohonan. Dokumen permohonan ini dikirim kepada Menteri LHK dengan tebusan kepada gubernur, bupati atau wali kota, kepala dinas kehutanan provinsi, kepala balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, dan kepala KPH. Yang kedua, verifikasi administrasi. Direktur Jenderal PSKL menetapkan petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi. Yang ketiga, persetujuan atau penolakan pengolahan hutan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi teknis, dan Ditjen PSKL atas nama Menteri LHK mengeluarkan surat keputusan, persetujuan atau surat penolakan pengolahan perhutanan sosial. 4. Verifikasi teknis. Dirjen PSKL menurunkan perintah kepada UPTD atau Unit Pelaksana Teknis untuk menugaskan tim verifikasi teknis melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek areal kawasan hutan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator komunikasi efektif. Yang pertama, kejujuran berkomunikasi. Apakah pihak KPH berbicara tidak jujur dalam memberikan informasi kepada KTH saat penyuluhan? Sekitar 76% kurang setuju, yang berarti pihak KPH berbicara jujur dalam memberikan informasi. Bertanggung jawab. Dalam upaya untuk membangun perhutanan sosial ini, pihak KPH bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan penyuluhan. Sekitar 75% menjawab setuju, yang artinya pihak KPH sangat bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan penyuluhan tersebut. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Apakah KPH dalam menyampaikan informasi penyuluhan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti? Sekitar 55% setuju, yang berarti sebagian besar pihak KTH mengerti apa yang telah disampaikan oleh KPH. Selanjutnya, terlibat aktif dan ekspresif. Apakah KPH memberikan penjelasan kepada KTH dengan aktif dan ekspresif? Sekitar 85% menjawab setuju, yang artinya KPH telah memberikan penjelasan kepada KTH itu secara aktif dan ekspresif. Fokus. Apakah pihak KPH fokus dalam menyampaikan informasi kepada KTH? Sekitar 74% menjawab setuju, yang artinya KPH telah fokus dalam menyampaikan informasinya kepada KTH. Berbicara dengan spontan. KPH memberikan penjelasan secara bertele-tele dan memakan waktu banyak. Sekitar 54% menjawab kurang setuju, yang artinya KPH tidak memakan waktu banyak dalam menjelaskan informasi tersebut. Berbicara dengan profesional. Pihak KPH telah terbiasa berbicara secara profesional agar KTH mudah memahami apa yang disampaikan. Apakah metode tersebut sangat berguna? Sekitar 49% itu setuju, yang artinya sebagian besar KTH telah memahami apa yang telah disampaikan oleh KPH itu secara profesional. Selanjutnya, bersikap positif. Apakah KTH mendapatkan kesan positif dari apa yang telah disampaikan oleh KPH? Sekitar 41% menjawab sangat setuju, yang artinya KTH telah mendapatkan kesan positif dari apa yang telah disampaikan oleh KPH. Menerima perbedaan pendapat. Apakah KPH mencela anggota KTH saat diberi pertanyaan? Sekitar 74% menjawab kurang setuju, yang artinya KPH sangat menerima perbedaan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan dari KTH. Baiklah, yang terakhir, KPH merespon cepat dalam kesulitan yang dihadapi oleh KTH. Sekitar 65% kurang setuju, yang artinya KPH kurang merespon cepat dalam kesulitan yang dihadapi oleh KTH. Hasil kuesioner tersebut, maka peneliti dapat mengetahui peran komunikasi efektif dalam meningkatkan penyuluhan kelompok tani hutan pada UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin sudah berjalan dengan efektif, tetapi masih perlu perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutrisno tahun 2017 pasal 22 menjelaskan bahwa hasil kuesioner tersebut termasuk dalam komunikasi verbal, yang artinya penting bagi kelompok tani hutan untuk mengetahui lebih banyak tentang kesatuan pengelolaan hutan dengan menggunakan simbol atau kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Baik,
Kesimpulan dari tugas akhir ini, yang pertama, peran komunikasi verbal masih belum baik dilihat dari hasil presentasi kuesioner yang dibagikan ke responden. Sekitar 49% setuju, yang berarti UPT di KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin harus meningkatkan komunikasi verbal dengan maksimal. Yang kedua, sikap positif dalam menyampaikan informasi kepada kelompok tani hutan masih belum sempurna dilihat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan ke petani. Hanya sekitar 41% UPT KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin perlu meningkatkan sikap dan memberikan kesan positif. Ketiga, UPT KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin masih memberikan respon yang lambat mengenai keluhan yang dialami oleh petani di Desa Manggaraya tersebut. Hal ini dilihat langsung dari hasil presentasi kuesioner yang menunjukkan sekitar 73% kurang setuju jika pihak KPH memberikan respon cepat dalam setiap keluhan. Oleh karena itu, KPH harus lebih memperhatikan KTH dengan turun langsung ke lapangan dan lebih peka terhadap apa yang telah dialami oleh KTH. Selanjutnya, saran yang pertama, peneliti berharap dengan berempati, kesatuan pengelolaan hutan dapat merasakan apa yang kelompok tani rasakan. Karena dengan berempati dapat membuat hubungan keduanya terjalin dengan baik. Selain itu, peneliti juga berharap kesatuan pengolahan hutan pada UPT KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin harus menjadikan kelompok tani hutan sebagai orang yang lagi membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan. Pemaparan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.